Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berlatar belakang balas dendam. Film ini berjudul Eliminators, menceritakan tentang seorang mantan agen federal Amerika yang memutuskan untuk bekerja sebagai security di salah satu mall setelah ia pensiun dari federal. Suatu hari saat dirinya baru saja mengantarkan anaknya tidur, ia merasa ada hal yang aneh di sekitaran rumahnya. Ketika ia memeriksa keluar, benar saja 3 orang pria tiba-tiba menghajarnya dan meminta dirinya untuk memberitahu letak keberadaan narkoba yang telah ia curi. Tentu saja mantan agen federal tersebut membela diri dan mengaku jika mereka salah alamat. Tetapi karena anaknya terancam, akhirnya ia terpaksa membunuh ketiga pria tersebut yang membuat kehidupannya semakin rumit. Lantas, bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Martin Parkers. Ia merupakan seorang mantan agen federal Amerika Serikat yang memutuskan untuk pensiun di usia dini setelah kematian istrinya. Sehari-hari ia hanya menjaga anaknya, membuatkannya sarapan dan mengantarkannya ke sekolah. Setelah mengantarkan anaknya yang bernama Casey, Martin lalu bekerja sebagai security di sebuah mall. Hari demi hari ia lewati. Seusai dirinya bekerja, Martin kembali menjemput Casey untuk membawanya pulang. Pada malam harinya, saat Martin baru saja menidurkan Casey yang telah terlarut, tiba-tiba ia merasakan keanehan di sekitar rumahnya saat ia melihat sebuah kerlap-kerlip cahaya. Akhirnya Martin berusaha untuk waspada. Ia bersiap menghadapi ancaman yang ada untuk melindungi anaknya. Namun tanpa Martin sadari, saat ia membukakan pintu, 3 pria bertopeng tiba-tiba keluar. Dengan senjata besi mereka berusaha untuk menghantam dan menghajar Martin. Tetapi beruntungnya Martin berhasil menghindari serangan tersebut dan sempat memberikan perlawanan. Karena Martin hanya bertarung seorang diri, akhirnya ia berhasil dikalahkan setelah ketiga pria tersebut memutuskan untuk mengeroyoknya hingga tak sadarkan diri. Saat Martin terbangun, ia telah melihat anaknya. Casey sedang ditawan. Martin pun sempat berusaha untuk kembali bangun. Tetapi salah satu dari mereka meminta Martin untuk bertekuk lutut dan menyimpan lengannya di belakang. Martin mengikuti permintaan mereka. Lalu pemimpin perampokan itu bertanya terkait narkotika yang telah Martin simpan. Mendengar hal tersebut membuat Martin terheran-heran, karena ia sama sekali tak memiliki barang haram tersebut. Namun, pemimpin perampok justru marah. Dia bahkan mengancam akan menembak Casey apabila Martin tak mau mengakui perbuatannya. Demi meyakinkan para perampok, Martin meminta mereka untuk memeriksa apakah mereka telah merampok sesuai alamat. Mereka yakin bahwa rumah milik Martin berada di nomor 23, Kingsbury Grove. Namun, ternyata Martin memberitahu bahwa alamat rumahnya berada di nomor 23, Kingsbury Green. Berbeda Grove dan Green. Mereka ternyata salah alamat dan mereka pun terdiam. Bahkan Martin meminta mereka untuk memeriksa tagihan rumahnya apabila mereka tak mau mempercayainya. Tak bisa lagi berkata-kata, pemimpin perampok justru meminta Martin untuk diam. Ia lalu menodongkan senjatanya pada Martin agar Martin tak bisa melaporkan kejadian tersebut pada polisi. Tetapi ketika para perampok lengah, Martin langsung beraksi. Ia membalikkan badan dan mengambil alih pistol, lalu membunuh kedua para perampok yang sedang terdiam. Sementara satu perampok yang sedang menawan Casey diminta untuk menyerah dan melepaskan anaknya. Karena ia tak mau, Martin pun terpaksa menembaknya hingga mereka bertiga tewas seketika. Tak lama kemudian setelah kejadian tersebut, Martin tiba-tiba pingsan. Saat ia terbangun, dirinya telah berada di sebuah rumah sakit. Martin pun menyempatkan untuk bertanya di mana keberadaan anaknya. Salah satu perawat memberitahu bahwa Casey berada di sebuah rumah penampungan. Rupanya Martin ditahan sementara atas dugaan pembunuhan ketiga pria yang berusaha menyusup ke dalam rumahnya. Pihak kepolisian pun meminta Martin untuk bisa membantu mereka mendapatkan bukti-bukti untuk menyimpulkan apakah yang Martin lakukan benar atau salah. Martin yang tak bisa melakukan apa-apa hanya bisa pasrah dengan keadaan. Kemudian, scene berpindah pada sebuah tempat penampungan anak.
di mana Casey terlihat sedang asik menggambar kalung favoritnya yang diberikan oleh ayahnya tepat sebelum ibunya meninggal. Casey juga menceritakan aksi ayahnya yang hanya ingin melindungi dirinya dari para orang-orang jahat. Pengasuh Casey mengerti dengan apa yang Casey rasakan. Ia pun meminta Casey untuk bersabar agar bisa segera bertemu kembali dengan ayahnya. Di satu sisi, Martin yang saat itu sedang beristirahat tiba-tiba melihat sebuah berita di stasiun televisi yang memperlihatkan dirinya sebagai seorang pembunuh. Hal tersebut membuat Martin kesal karena dirinya telah berusaha untuk menyembunyikan identitasnya setelah pensiun sebagai agen federal. Lalu scene berpindah pada seorang mafia penjualan senjata ilegal yang saat itu sedang mendengarkan aduan dari kliennya. Mafia tersebut bernama Cooper. Saat itu, Cooper mendapat kritikan dari kliennya karena senjata yang ia jual tak berfungsi dengan baik. Demi menjaga nama baiknya, Cooper pun memperlihatkan bagaimana cara senjata tersebut bekerja dengan baik. Ia membunuh kedua kliennya dengan senjata yang ia jual sendiri. Saat itu, asisten dari Cooper tiba-tiba memperlihatkan sebuah berita dari Martin Parkers yang baru saja membunuh 3 orang. Melihat keberadaan Martin, Cooper langsung menghubungi seorang pembunuh bayaran bernama Bishop yang saat itu baru saja menyelesaikan tugasnya ketika ia harus membunuh seorang bandar narkoba yang beroperasi di dalam ruangan tersembunyi. Mendapat tugas dari Cooper, Bishop meminta harga 2 kali lipat untuk nyawa dari Martin itu sendiri. Nah, ternyata memiliki nama asli Thomas Mackenzie. Cooper pun tak mempermasalahkan masalah tersebut, asalkan Bishop bisa membunuh Martin dan menculik anaknya. Mari kita kembali ke rumah sakit. Saat itu Martin tiba-tiba mendapat telepon dari pengacaranya yang ternyata teman lama dari Martin sendiri. Pengacara tersebut bernama Ray. Ray pun berusaha menenangkan Martin dan akan menjelaskan kepada penegak hukum terkait hak-hak yang Ray miliki. Ia pun ingin Martin mencatat nomor teleponnya karena ia sedang berada di perjalanan menuju menghampiri Martin. Martin yang panik meminta Ray untuk segera tiba karena ia harus mencari keberadaan Casey sebelum Cooper berhasil menculiknya. Saat telepon ditutup, Martin ternyata berhasil mencuri sebuah penitik yang ia gunakan untuk melepaskan borgolnya. Alhasil, Martin berhasil kabur dan langsung menghajar beberapa polisi yang sedang berjaga. Ia pun dengan cepat memakai kembali pakaiannya dan langsung pergi dari rumah sakit. Kini, Martin menjadi buronan dan ia langsung berusaha mencari keberadaan Casey yang dimana di satu sisi, Bishop telah berhasil menemukan lokasi dari anak Martin. Karena Martin telah melakukan kekerasan di dalam rumah sakit, 2 agen polisi yang bertugas menjaga tempat penampungan anak meminta kepada pengasuh Casey untuk segera memindahkannya. Di bawah gedung, Martin yang berlarian langsung berusaha menyamar menjadi seorang detektif bernama Quinn. Tetapi karena penjaga penampungan anak tak bisa mempercayainya, akhirnya Martin dengan terpaksa mencekiknya hingga tak sadarkan diri. Lalu ia berusaha pergi ke lantai 3, tempat di mana Casey berada. Namun sesampainya di sana, ia justru bertemu dengan Bishop. Masih dalam penyamaran yang sama, Martin bertanya di mana keberadaan dari Casey Parker. Bishop yang berusaha untuk tetap tenang meminta Martin untuk mengeluarkan identitasnya. Tetapi Martin tahu jika Bishop bukanlah orang baik. Lantas Martin berpura-pura akan menunggu di mobil dan tembakan pun dengan cepat meluncur. Martin langsung berusaha lari dan bersembunyi dari kejaran Bishop yang berusaha untuk membunuhnya. Bishop memberitahu jika Cooper telah membayarnya mahal demi memulangkan Martin ke sisi Tuhan. Namun Martin yang cerdik justru berhasil mengecoh Bishop. Bishop terkecoh dengan suara lift yang ternyata hanya disimpan sebuah alat pemadam kebakaran agar berbunyi. Padahal Martin kembali ke ruangan untuk mencari alamat Casey dipindahkan. Martin langsung kembali berlari menuju lobi dan berhasil masuk ke dalam sebuah taksi untuk kabur. Tetapi dengan alat canggih yang Bishop miliki, Bishop berhasil menemukan identitas dari pengemudi taksi yang Martin tumpangi. Alhasil, Bishop langsung menghubungi taksi tersebut untuk memberitahu bahwa penumpang yang sedang ia bawa merupakan orang berbahaya yang telah membunuh 3 orang pria. Demi keselamatannya, Bishop meminta pengemudi taksi tersebut untuk berhenti di sebuah pom bensin. Ia meminta untuk tak khawatir. Akhirnya pengemudi taksi itu tertawa-tawa untuk menutupi kecurigaannya. Lalu ia memberitahu jika mobilnya membutuhkan bensin.
Padahal Martin melihat bensin taksi tersebut masih penuh. Disinilah kecurigaan dimulai. Saat pengemudi taksi itu keluar dari mobilnya untuk menelpon, Martin dengan cepat keluar dan bersembunyi. Saat Bishop tiba, ia langsung memeriksa CCTV pom bensin tersebut. Ternyata Martin berhasil kabur setelah ia menumpang pada sebuah truk minyak. Akhirnya Bishop kembali bergerak. Ia berusaha menangkap Martin yang saat itu sedang berpegangan pada besi truk. Tetapi Martin berhasil kembali kabur menuju sebuah wahana kereta gantung. Demi menangkap Martin, Bishop hingga menawari orang yang berada di dalam kereta gantung puluhan dolar untuk segera menghajar Martin. Tentu saja mendapat uang gratis membuat mereka tergiur. Namun mereka tak sadar dengan siapa yang sedang ia lawan. Martin pun langsung menghajar kedua pria tersebut hingga tak sadarkan diri. Kemudian Martin meminjam ponsel milik salah satu penumpang untuk menelpon Ray. Ia meminta kepada Ray untuk segera menjemputnya di terminal kereta gantung 4 menit kemudian. Dengan kecepatan penuh, Ray langsung menjemput Martin yang lari terbirit-birit setelah keluar dari kereta gantung. Beruntung Martin berhasil melarikan diri. Di tengah perjalanan, Ray bertanya siapa orang yang mengejarnya. Martin menjawab jika ia adalah pembunuh bayaran suruhan dari Cooper. Lalu mereka berdua menghubungi Departemen Keamanan untuk membantu Martin. Salah satu staf di sana akan berusaha membuktikan jika Martin tak bersalah. Dokumen akan segera dikeluarkan 20 menit kemudian. Tanpa Martin sadari, ternyata tubuhnya terkena tembakan dari Bishop. Ray pun bergegas membawa Martin terlebih dahulu ke rumah aman sebelum ia akan diantarkan ke tempat Casey berada. Sesampainya di rumah aman, Ray meminta rekannya untuk mengkonfirmasi siapa itu Bishop. Data pun langsung berhasil didapatkan, di mana Bishop merupakan seorang anggota MI6, asal Inggris yang hingga kini aktif menjadi agen di pasar gelap. Setelah mendapatkan informasi, Ray langsung menutup telepon dan fokus terhadap luka yang sedang ia obati. Sembari berbincang, Ray memberitahu apakah Cooper akan terus mengejarnya. Martin sampai saat ini tak bisa menjawab pertanyaan itu. Hal tersebut membuat dirinya tak mengenali siapa dirinya sebenarnya. Yang bisa ia lakukan hanyalah melindungi Casey yang bisa mengingatkannya pada mendiang istrinya. Di satu sisi, Bishop yang masih tak menyerah ternyata berhasil mendapatkan alamat GPS milik Ray berkat teknologi canggihnya. Alhasil ketika Ray dan Martin sedang berbincang, mereka tak sadar jika bahaya sedang mengancam. Bishop tiba-tiba keluar dari lift dan langsung melancarkan serangan kepada mereka berdua. Beruntung, baik Ray dan Martin berhasil menghindari serangan tersebut. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk kembali ke kamar untuk mengambil senjata yang Ray miliki. Serangan balik pun dilakukan oleh mereka berdua. Namun ketika tembakan telah berhenti, semua suasana menjadi hening. I know all about you. Fuck you. Thomas. Lalu Bishop melontarkan sebuah kata yang meminta Martin untuk menyerah. Cooper amat sangat marah setelah Martin membunuh putrinya. Maka dari itu ia tak akan membiarkan Martin hidup. Kemudian setelah Bishop berhenti berbicara, sebuah bom dengan dahsyatnya meledak, menghancurkan pintu yang menjadi penghalang bagi mereka. Alhasil pertempuran kembali terjadi. Kali ini Ray terpaksa harus terkena beberapa tembakan dari Bishop, sehingga Martin memutuskan untuk mundur dan membawa Ray kabur. Di tengah perjalanan, Martin meminta Ray untuk tetap bertahan, karena mereka sebentar lagi akan segera menjemput Casey. Namun Ray meminta maaf, ia tak bisa mengantarkan Martin bertemu dengan putrinya. Karena perlahan Ray tak sadarkan diri hingga akhirnya ia pun tewas. Melihat rekannya tewas membuat Martin benar-benar kembali bersedih. Setelah kepergian istrinya, kini ia harus ditinggalkan oleh sahabatnya. Lalu scene berpindah pada Bishop yang menemukan mobil milik Martin. Ia pun langsung memeriksa mobil tersebut, tetapi ia hanya menemukan mayat Ray saja. Akhirnya ia kembali ke mobilnya, namun disitulah Martin muncul, langsung menodongkan senjata kepada Bishop. Martin pun meminta Bishop untuk berkendara saja menuju sebuah dermaga. Di tengah jalan, Bishop memberitahu jika Martin sudah seharusnya tewas. 5 tahun menyamar menjadi orang lain hanya demi menghindari ayah dari istrinya
yaitu Cooper. Ya, ternyata istri Martin adalah anak dari Cooper. Namun Cooper mengira Martin telah membunuh anaknya. Padahal itu adalah sebuah kecelakaan. Kemudian tak lama setelah itu mereka pun tiba di sebuah dermaga. Martin meminta Bishop untuk meletakkan tangannya di belakang. Lalu ia mengikat Bishop di sebuah tiang dan meminta Bishop menelpon Cooper untuk memberitahu bahwa tugasnya telah selesai. Ia telah membunuh Thomas Mackenzie. Namun Bishop menolak. Menurutnya, Cooper sudah seharusnya kembali melakukan reuni keluarga bersama Casey, cucu pertamanya. Mendengar hal tersebut membuat Martin emosi. Ia menodongkan senjata pada Bishop untuk tak menyebut nama anaknya. Namun tanpa Martin sadari, ternyata Bishop berhasil melepaskan ikatan tangannya yang membuat ia langsung melawan Martin. Kini pertarungan 1 lawan 1 terjadi. Mereka membawa pertarungan tersebut hingga ke sebuah gedung terbengkalai. Karena Bishop merupakan seorang pembunuh bayaran profesional terbaik di kota, maka Martin cukup kewalahan menghadapinya. Beberapa kali Martin harus terjatuh dan dihajar oleh Bishop. Namun meskipun begitu, Martin yang lebih cerdik daripada Bishop berhasil membalikan keadaan. Martin menghajar Bishop ketika ia lengah yang membuatnya tak bisa menyeimbangkan tubuhnya, lalu terjatuh dan tertusuk oleh besi tajam yang berada di gedung tersebut. Setelah kematian Bishop, Martin dengan cepat kembali mencari keberadaan Casey yang ternyata telah dijemput oleh kakeknya, yaitu Cooper di tempat penampungan. Melihat keberadaan seorang kakek-kakek, awalnya Casey ketakutan, tetapi Cooper memberitahunya jika ia adalah ayah dari ibunya. Ia bersama Martin memiliki hubungan dekat untuk memanggil Casey sebagai cucu. Mendengar penjelasan tersebut membuat Casey merasa aman bersama Cooper. Akhirnya Casey pun mau ikut bersama Cooper ke rumahnya. Namun sebelum mereka berangkat, ternyata Martin tiba di waktu yang tepat. Ia langsung menghentikan pergerakan mereka dan meminta Cooper untuk membebaskan anaknya. Melihat kehadiran Martin, anak buah Cooper langsung menodongkan senjata dan meminta Martin untuk menjatuhkan senjatanya. Tetapi Martin menolak. Ia tetap meminta Cooper melepaskan Casey, karena Casey adalah seorang anak yang tak bersalah. Ketika situasi telah menegang dan Martin tahu ia kalah jumlah, akhirnya Martin memutuskan untuk menyerang pertama. Ia melemparkan pisau tepat ke arah jantung Cooper dan langsung menjatuhkan badannya untuk menghindari serangan dari anak buah Cooper. Alhasil, Martin berhasil membunuh anak buah Cooper. Dan juga, Cooper yang saat itu sedang sekarat di tengah pencabutan nyawanya, Cooper mengatakan bahwa Martin telah merenggut segalanya darinya. Martin meminta Cooper untuk menghentikan semuanya. Saat Cooper hendak menembak Martin, ia tiba-tiba tak sadarkan diri dan tewas. Akhirnya Martin pun bisa kembali bersama anaknya dan menyelamatkannya. Tamat.